Keris itu dikenal dengan nama Pancasona, pusaka tua yang konon ditempa pada malam gerhana ratusan tahun lalu. Bilahnya hitam legam seperti menyerap cahaya, dengan pamor samar yang hanya terlihat ketika darah manusia menetes di dekatnya. Banyak orang memburu keris ini karena dipercaya mampu melipat gandakan kewibawaan dan mendatangkan kekayaan tanpa batas. Namun di balik kilau mitosnya, Pancasona selalu menuntut harga yang tak pernah ringan, nyawa pemiliknya sendiri. Konon Pancasona pertama kali dimiliki oleh seorang adipati yang tamak akan kuasa. Setelah keris itu berada di tangannya, rakyat tunduk tanpa perlawanan dan emas mengalir ke pendopo setiap hari. Tetapi setiap malam, sang adipati mendengar suara langkah di ruang kosong, disusul bisikan yang menyebut namanya berulang-ulang. Pada malam ke-40, ia ditemukan mati dengan mata melotot dan dada robek oleh kerisnya sendiri. Sejak saat itu, Pancasona berpindah tangan seperti kutukan yang berjalan. Para pemburu pusaka rela masuk ke hutan angker, makam tua dan rumah-rumah terbengkalai demi mendapatkannya. Mereka percaya bisa mengendalikan kekuatan keris itu dengan ritual dan sesajen. Tidak ada yang menyadari bahwa Pancasona bukan untuk dikendalikan, melainkan untuk mengendalikan. Bila keris ini selalu terasa hangat, seolah memiliki denyut nadi sendiri. Siapapun yang menyentuhnya terlalu lama akan merasakan bisikan halus di telinga, menjanjikan jabatan tinggi, usaha yang tak pernah rugi, dan rasa hormat dari siapapun yang memandang. Bisikan itu terdengar manis, tapi perlahan berubah menjadi perintah. Dan saat perintah itu ditolak, rasa panas di dada berubah menjadi siksaan. Seorang pengusaha kaya pernah menyimpan Pancasona di brankas pribadinya. Sejak itu, bisnisnya melejit tak masuk akal, pesaing bangkrut satu persatu. Namun setiap kali ia bercermin, bayangan di kaca tersenyum lebih dulu sebelum wajahnya sendiri bergerak. Pada suatu pagi, ia ditemukan tergantung di ruang kerjanya, dengan Pancasona tertancap rapi di lantai tepat di bawah tubuhnya. Anehnya, keris itu selalu bersih dari darah. Tidak ada noda, tidak ada karat, seolah nyawa yang diambilnya diserap ke dalam bilah. Orang-orang desa percaya setiap korban membuat Pancasona semakin kuat. Dan semakin kuat keris itu, semakin besar pula bencana yang mengikutinya. Ada seorang kolektor pusaka yang mencoba mematahkan kutukan Pancasona. Ia mengurung keris itu dalam peti besi berlapis doa dan raja. Selama 7 malam, rumahnya diguncang suara ketukan keras dari dalam peti, disertai jeritan tertahan. Pada malam ke-8, peti itu terbuka sendiri, kosong. Sementara sang kolektor ditemukan tewas dengan senyum aneh yang membeku di wajahnya. Pancasona selalu kembali ke dunia, seolah menolak dikubur atau dimusnahkan. Keris itu kerap muncul di pasar gelap, ditawarkan dengan harga yang tak masuk akal. Anehnya, siapapun yang menawar terlalu lama akan berubah pikiran dan membelinya, seolah kehendaknya dirampas. Setelah itu, keberuntungan datang cepat, dan kematian datang lebih cepat. Warga tua mengatakan Pancasona dihuni oleh 5 roh pendendam. Sesuai namanya, roh-roh itu dulunya manusia yang mati dikhianati, dan kini menuntut balas melalui setiap pemilik baru. Mereka tidak membunuh sembarangan, melainkan menunggu saat ketika pemiliknya berada di puncak keserakahan. Saat itulah nyawa diambil sebagai pelajaran yang tak pernah dipelajari. Ada tanda sebelum Pancasona mengambil korban. Lampu akan berkedip tanpa sebab, bau besi bercampur tanah basah memenuhi ruangan, dan pemiliknya mulai bermimpi menusuk seseorang dengan keris itu. Mimpi itu terasa nyata, terlalu nyata. Dan saat terbangun, Pancasona biasanya sudah berada di dekat tubuhnya meski sebelumnya disimpan jauh. Seorang pemuda terakhir yang memilikinya berniat mengembalikan keris itu ke tempat asalnya. Namun sejak hari pertama ia tidak bisa tidur tanpa memeluk Pancasona. Keris itu terasa seperti sahabat, seperti bagian dari dirinya sendiri. Ketika ia mencoba melepaskannya, rasa sakit luar biasa membuatnya menjerit hingga darah keluar dari hidung dan telinga. Malam terakhir, pemuda itu berlari ke tepi jurang sambil membawa Pancasona. Ia berteriak memohon agar kutukan itu berhenti, agar tidak ada korban lagi. Penduduk hanya mendengar suara benturan keras lalu hening panjang. Esok paginya, tubuh pemuda itu ditemukan hancur di dasar jurang, namun Pancasona tidak ada. Hingga kini, keris Pancasona masih dicari banyak orang. Setiap kali seseorang mendadak berwibawa dan kaya secara tak wajar, orang-orang mulai berbisik. Karena mereka tahu, di balik keberuntungan itu, Pancasona sedang menunggu waktunya sendiri untuk menagih korban berikutnya.